Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya setiap kita ada dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat dan bersukacita sehingga kita siap untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Kembali lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Mario Gunawan yang melayani di GKI Kediri. Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini, dan bersama kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka tolonglah kami supaya kami diperlengkapi dan dimampukan untuk memahami firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami untuk melangkah. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sapaan Gembala pagi ini diberikan judul Apes Ternyata Bodong. Diambil dari bacaan Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Satgas Waspada Investasi dari OJK mengumumkan dalam 10 tahun terakhir ini total kerugian masyarakat akibat investasi bodong sebesar 117,5 triliun. Angka yang sangat besar jumlahnya, tapi tidak terlalu mengejutkan, mengingat sepanjang akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022 ini saja kita sudah melihat berbagai macam kasus investasi bodong dengan nilai yang cukup besar diungkap ke publik. Mulai dari investasi bodong alat kesehatan, money game, robot trading, sampai judi online dan lain hal sebagainya yang semuanya menjanjikan keuntungan besar dengan cara mudah dan waktu yang singkat. Pantas saja tidak sedikit orang yang tergiur ikut bergabung dan akhirnya apes ternyata bodong. Realita ini mengungkapkan pada kita, pada satu sisi ada orang-orang tamak yang memanfaatkan kelengahan orang lain untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang lengah dan mudah tergiur untuk mendapat keuntungan dengan cara mudah dan cepat, baik secara sadar maupun tanpa sadar. Mungkin itu berasal dari ketamakannya. Ketika seseorang berpikir bahwa kekayaan materi adalah segala-galanya yang dibutuhkan dalam hidup, ketamakan adalah sebuah keniscayaan yang pasti dimiliki. Itulah kehidupan yang digambarkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan orang kaya yang bodoh di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Dalam pengajarannya, Yesus tidak sedang bersikap sinis maupun menolak orang kaya. Bahkan tidak bermaksud melarang murid-muridnya atau setiap kita untuk menjadi orang kaya. Namun, pengajaran Yesus adalah sebuah pengingat agar orientasi hidup kita tidak hanya mengejar soal cuan yang akhirnya membuat lupa bahwa sejatinya hidup kita tergantung pada Tuhan dan bukan pada harta kekayaan yang bisa saja lenyap dalam sekejap mata. Sekaligus, ajaran Yesus adalah sebuah peringatan yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, sehingga hidupnya terus dikuasai oleh ketamakan. Saudara, siapapun kita
kita memiliki kerentanan untuk menjadi orang yang tamak. Sadarkah kita bahwa ketamakan tidak pernah akan membuat kita hidup dalam kecukupan? Sebab seiring bertambahnya keinginan, semakin besar yang kita butuhkan untuk memenuhi keinginan itu, semakin pula kita akan merasa kekurangan. Artinya, ketika seseorang menggantungkan hidupnya pada kekayaan yang dimiliki, ditambah dengan kerentanan setiap orang untuk menjadi tamak, sudah pasti ia akan mengalami kekosongan dalam hidupnya. Selalu ada yang kurang walaupun ia berlimpah hartanya. Demikian juga investasi bodong. Awalnya diberikan harapan akan keuntungan besar, tapi ujungnya ternyata kosong. Tentu investasi bukanlah sebuah kesalahan ataupun hal yang dilarang. Namun, Bapak Ibu perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada ketamakan yang berujung pada kehancuran. Maka, bijaklah memilih investasi yang aman, dipercaya dan dijamin lembaga keuangan yang resmi. Bukan hanya memilih yang menjanjikan keuntungan besar. Karena pada akhirnya, kalau kita fokus pada keuntungan yang besar, kita akan berkata apes, ternyata bodong. Oleh sebab itu, ingatlah selalu bahwa hidup kita bergantung pada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Justru ketika kita menggantungkan hidup pada pemeliharaan Tuhan, kita tetap bisa berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan, sekaligus di saat yang sama kita dapat mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan, dan kita bisa bersyukur atas segala sesuatu. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami bersyukur karena Engkau masih memelihara kami dengan segala kecukupan dan kemurahan yang Tuhan beri. Maka jauhkanlah kami dari sikap ketamakan, agar kami tidak mengalami kehancuran di tengah dunia ini. Maka ya Tuhan, kami mau belajar untuk terus mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan beri dalam kehidupan setiap kami. Dan pagi ini secara khusus kami mau mendoakan untuk pelayanan GKI, khususnya dalam ruang lingkup yang lebih luas, mereka yang saat ini dipercaya untuk melayani di dalam kepengurusan di Badan Pekerja Majelis Klasis maupun dalam lingkup Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah hingga Badan Pekerja Majelis Sinode GKI. Hikmat-Mu ya Tuhan yang akan terus memperlengkapi setiap mereka yang mengambil pelayanan di dalam ruang lingkup yang lebih luas, supaya kiranya hikmat-Mu yang akan terus menuntun agar GKI di dalam semua ruang lingkup semakin mengerjakan karya dan misi Tuhan, menyatakan kasih di tengah pergumulan umat dan masyarakat sekitar. Kami menyerahkan Tuhan untuk BPMK ketiga BPMSW maupun juga BPMS GKI ke dalam tangan pimpinan dan anugerah Tuhan. Saat ini kami siap untuk memulai aktivitas karya kerja kami hari ini. Maka biarlah kami terus menggantungkan kehidupan kami hanya di dalam pemeliharaan, penyertaan, dan berkat kasih dan anugerah Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati kita.